kita masuk ke pemateri yang kedua. Bapak Riki Febrinaldi, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan. Baik, terima kasih. Mungkin panitia bisa share screen PPT saya. Silakan panitia. Bentar, Pak. Oke. Nah, sebagai gambaran, Pak Jimmy ini merupakan guru saya kalau buat pakan. Jadi saya banyak belajar dari beliau bagaimana cara membuat pakan yang baik. Dan hari ini kemudian pakan itu akan disimulasikan oleh panitia-panitia supaya apa? Supaya kalian punya gambaran bahwasanya kemudian pakan itu menjadi salah satu bahan yang sangat menunjang untuk dalam proses aquaculture. Ingat, dalam prospeknya bahwasanya aquaculture itu memang sangat-sangat sangat-sangat menunjang sekali dalam dunia sekarang. Bahkan profil lulusan dari program studi aquaculture salah satunya adalah entrepreneurship seperti itu ya. Jadi diharapkan nanti mahasiswa-mahasiswi FPIK ataupun yang lainnya punya jiwa berwirausaha untuk membuat pakan salah satunya, karena ini merupakan komoditas yang paling penting dalam sektor budidaya. Silakan panitia, kita sambil nunggu panitia PPT-nya. Saya jadi host ternyata. Kalau gitu PPT-nya dari saya aja. Ya belum bisa share screen nih. Panitia aja yang share screen PPT-nya. Sebentar, Pak. Oh, sudah bisa ya? Oke. Saya punya waktu berapa menit nih panitia? 1 jam, Pak. Oke. Belum tampak screen-nya. Aduh. Sudah di-share screen? Sudah ada, Pak. Belum ada nih, belum tampak. Belum tampak ini. Ya, belum Bentar, tampak. Pak. Nah ini dia. Sudah ada, Pak. Belum. Tuh. Di stop share aja biar saya share dari sini aja kalau gitu. Karena saya sudah di host nih. Ya, Pak. Belum tampak. Frame action-nya. Nah, ini silakan di slide aja. Oh iya. Oke. Nah, hari ini saya akan sedikit bahas aja. Kita ke slide sebelumnya dulu, slide sebelumnya. Belum tampak nih panitia. Hilang lagi. Ya, sambil nunggu nanti kemudian rekan-rekan nanti mungkin bisa banyak belajar dari panitia karena ini adalah aplikasi banget, jadi kita akan cukupkan teorinya dan kita akan lebih banyak untuk melihat simulasi yang akan dilakukan oleh panitia untuk membuat pakan ikan seperti itu.
Sudah ada, Pak? Ya, terima kasih panitia ini sudah nampak. Jadi saya akan review sedikit saja karena tadi sudah banyak sekali dibahas oleh Pak Jimmy Yadi. Saya hanya sedikit mengulas kira-kira seberapa pentingnya sih sebenarnya pakan ikan dalam dunia aquaculture. Mungkin bisa lanjut, Mas. Ini lanjut aja. Kita cukupkan waktu nanti untuk simulasi. Nah, ini saya akan bahas tentang tentang evaluasi pakan ikan, kira-kira pakan yang layak itu seperti apa sih. Kemudian yang kedua adalah jenis dan bahan pakan ikan. Jadi nanti ada beberapa yang kita screening. Kita screening itu kemudian kita identifikasi mana yang kemudian cocok untuk kita jadikan pakan ikan. Jadi sudah disinggung oleh Pak Juni, ada beberapa bahan-bahan lokal yang sebagai pakan ikan. Karena pada prinsipnya kita sekarang lebih mengoptimalkan bahan-bahan baku lokal dibanding dengan bahan-bahan kimia sintetik. Jadi potensi bahan baku lokal di Tarakan khususnya itu banyak sekali, melimpah sekali yang bisa kita aplikasikan untuk pakan ikan dan kemudian memberikan hasil yang luar biasa baik dibanding ketika kita menggunakan pakan sintetik. Nanti kita lihat apa perbedaan. Yang ketiga adalah syaratnya, dan yang keempat adalah ini kuncinya. Nanti akan disimulasikan oleh rekan-rekan panitia formulasi pakan. Silakan next. Oke, nah sebenarnya masalahnya adalah begini. Kalau kita lihat industri pakan dalam skala besar, kita tuh masih sama sekali masih dijajah sama pakan-pakan komersil yang berasal dari luar. Contoh paling gampang aja di Tarakan. Ada perusahaan namanya Charon Pukpan. Charon Pukpan itu perusahaan basis awalnya adalah Thailand yang sekarang merambah ke dalam dunia pakan ternak, terutama ke ikan. Charon Pukpan ini kalau buat pakan luar biasa mahal. Kenapa? Karena memang dia jual kualitas. Nah, kemudian kenapa kita tidak kemudian bisa mengadopsi hal-hal yang serupa ya, seperti apa yang dilakukan oleh Charon Pukpan? Kita kemudian memanfaatkan bahan-bahan kearifan lokal untuk buat pakan. Kenapa tidak bisa? Seperti itu. Lalu kemudian tadi juga disinggung Pak Jimmy bahwa dalam dunia aquaculture ya kita tuh punya dogma sentral. Dogma sentral itu adalah kepercayaan yang kita anut dalam dunia perikanan. Apa aja? Yang pertama adalah genetiknya. Tapi kita tidak akan bahas di sini. Yang kedua kemudian adalah lingkungannya, pun kita juga tidak akan terlalu banyak bahas di sini. Dan yang ketiga adalah pakan. Jadi tiga konsep itu memainkan peranan penting untuk menghasilkan satu komoditas aquaculture yang kemudian bisa merajalela di luar sana seperti itu. Karena ingat dulu zaman Pak Soeharto itu punya program namanya adalah swasembada pangan. Jadi Pak Soeharto itu sangat sukses sekali dalam hal mengembangkan padi dan sejenisnya sehingga bisa diekspor keluar. Indonesia saat itu jaya-jaya yang terkenal dengan program swasembada pangan. Nah, lalu kemudian kenapa kita tidak bisa menciptakan hal yang serupa sekarang? Kenapa? Itu pertanyaan. Dan pertanyaan itu harusnya kemudian menjadi cambuk bagi kaum milenial, terutama rekan-rekan mahasiswa dan lain-lain sebagainya, yang kemudian tidak melihat itu sebagai satu peluang bisnis. Itu masalahnya sekarang. Karena kalau kita lihat bahwasannya aquaculture is a business, dan business is aquaculture. Kita tidak banyak menggali bisnis kita dalam dunia aquaculture. Padahal ini prospeknya penting. Coba lihat, pakan mahal. Ya, pakan itu sekarang harganya mahal. Bahkan pakan memainkan peran penting dalam 70% dalam siklus satu budaya. Dan 70% itu, kalau kita kemudian mengambil pakan dari luar, itu harganya pasti sangat mahal sekali. Jadi tidak imbang lah dengan pendapatan yang kita lihat pada saat hasil panennya dibanding kita harus beli pakan yang mahal. Itu masalahnya sekarang. Pakan mahal, terus kemudian biaya teknologi dan sistemnya juga kita bangun secara mahal. Hasil apa? Kita jual hasil panennya pun juga tidak mahal. Itu masalahnya sekarang. Makanya di sini kita lihat pakan mahal, petani budaya sulit. Ya. Lalu kemudian banyak pakan-pakan yang masih diadopsi dan masih diekspor di luar, sehingga kemudian kita sangat ketergantungan sekali, hampir sampai saat ini seperti itu. Maka kemudian ini menjadi satu yang
peluang bagi kita semua, dan ini dilihat oleh HMJ, terutama HMJ di Universitas Borneo Tarakan di Fakultas Perikanan. Mereka melihat bahwasannya ini menjadi satu peluang untuk kemudian bagaimana caranya kita bisa buat pakan dan melatih keterampilan kita dalam membuat pakan, sehingga nanti peserta kemudian bisa kemudian mengadopsi tekniknya dan kemudian mencoba untuk usaha kecil-kecilan lah seperti itu. Jadi jangan pernah gengsi untuk usaha pakan, mulailah dari hal yang kecil. Next. Nah, lalu kemudian kira-kira kenapa harus diberi pakan? Jadi tadi sudah saya bilang bahwasanya pakan itu memainkan peran penting dalam satu siklus budidaya. Kalau kita biarkan dia di alam tanpa pupuk alami, jadi pupuknya nanti bisa kemudian menciptakan pakan alami, dia akan tumbuh, tapi pertumbuhannya juga tidak akan optimal. Apalagi yang tidak diberi pupuk yang kemudian bisa dijadikan pakan alami. Jadi Pak Yudi sudah bahas tadi antara pakan alami, pakan tambahan dengan pakan buatan. Lalu kemudian ada perbedaan yang paling penting ketika kemudian dikasih pupuk yang bisa menumbuhkan pakan alami untuk pakan ikan, dan kemudian yang ditambahkan dengan asupan pakan tambahan, sehingga kemudian menghasilkan proses pertumbuhan yang lebih optimal. Maka yang tadinya misalnya setahun panennya dia 2 kali, kita kemudian bisa ubah siklusnya menjadi setahun menjadi 8 atau sampai kelipatannya atau 4 kali dari yang awalnya cuma 2 kali. Inilah kenapa pentingnya diberi pakan. Lagi cuma masalahnya, nah, pakannya mahal. Itu masalahnya sekarang. Kita tidak bisa mungkiri lah. Kalau misalnya kalian datang ke petani budidaya tradisional, mereka selalu bilang, Pak, kami ini kapan dapat bantuan pakan? Kalau kami beli pakan sendiri artinya mahal. Itu. Makanya kemudian program pemerintah kemudian mendatangkan pakan dari luar. Masalahnya adalah pemerintah belum melihat sisi aspek bahan lokal yang kemudian punya peran penting kalau kita aplikasikan dalam dunia pakan. Nanti kita gali, kira-kira bahan lokalnya apa aja. Terus sudah disampaikan sebagian dari tadi. Next, Panitia. Nah, maka kemudian kita perlu mengevaluasi kira-kira ada apa sih dalam suatu pakan. Kenapa dia kemudian memainkan peranan penting dalam siklus budidaya. Ingat, pakan itu kemudian akan berperan penting utama dalam sistem metabolisme pencernaan. Kenapa? Karena di sana adalah proses kemudian mengkonversi pakan yang mengandung berbagai nutrisi, contohnya protein tadi yang dikatakan tadi, lemak tadi, ada karbohidrat dan sejenisnya, yang akan dikonversi menjadi suatu energi yang dipakai untuk pertumbuhan. Ingat, energi yang dipakai oleh ikan untuk tumbuh adalah berasal dari pakan. Aduh, energi yang dipakai untuk pembentukan sel gamet, sel produksi baik jantan maupun betina itu juga dihasilkan dari suatu pakan. Nah, maka kemudian kombinasi pakan di sistem pencernaan itu menjadi salah satu aspek yang paling penting dalam hal konversi energi. Dan kaitan tentang metabolisme, sekali lagi kemudian metabolisme juga kemudian akan memilih kemudian mana yang akan baik bagi dalam pertumbuhan ikan, kemudian mana yang akan buruk bagi pertumbuhan ikan. Tadi ini sudah bahas, kadang beberapa pakan memang baik dari sisi protein, cuma masalahnya adalah beberapa bahan mengandung racun, zat anti nutrisi yang bisa kemudian menyebabkan bukan malah bertumbuhnya optimal, tapi malah menjadi kemunduran pertumbuhan. Itu banyak. Misalnya kalau kita lihat keong mas misalnya, keong mas itu kan bahan baku pakan yang sangat tinggi kaya akan protein. Masalahnya adalah keong mas punya zat anti nutrisi yang bersifat toksik bagi tubuh, maka kita harus eliminasi dulu anti nutrisinya supaya nanti kita dapatkan protein yang tinggi untuk kita jadikan sebagai pakan ikan. Nah, lalu kemudian ada nilai dari sisi faktor ekonomi. Sekali bisa bilang kita bisa membuat pakan, tapi kemudian kalau kita jual mahal buat apa? Seperti itu masalahnya. Kemudian inovasinya adalah kita mencari dan men-screening, mengidentifikasi, dan meneliti kira-kira bahan lokal apa yang kemudian banyak, melimpah, dan kemudian bisa bermanfaat bagi suatu organisme kultifan atau organisme budidaya. Maka kita perlu riset. Riset ini adalah riset pendahuluan yang kita kemudian gunakan sebagai dasar untuk membuat pakan. Jangan sampai nanti kita buat pakan tanpa ada riset pendahuluan, tanpa uji pendahuluan, akhirnya pas kita lanjut buat pakan, kita kasihkan ikan yang mati. Itu yang tidak kita ingin mencoba sampai kita seperti itu. Kenapa? Karena pentingnya sebagai seorang sarjana perikanan, dia bukan hanya cara membuat pakan, tapi dia juga punya sisi lain dari
dirinya sebagai seorang konsultan untuk memberikan pengaruh yang baik bagi petani budidaya termasuk yang tradisional. Nanti kan pasti kalian ditanya tuh sama petani budidaya, kenapa harus dikasih pakan ini, kenapa tidak menggunakan ini, apa hebatnya pakan kalian, apa kemudian untungnya pakan kalian, apakah sudah kemudian dilakukan, dicoba. Kan itu kan menjadi pertimbangan atau pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul kalau kalian kemudian ketemu dengan petani tradisional. Mereka kan nggak mau rugi, yang punya usaha kan nggak mau rugi, mereka pengennya atau pikirnya hanya untung aja. Maka dari itu kemudian gimana caranya kalian kemudian bisa menciptakan suatu pakan yang kemudian baik untuk dicerna, metabolismenya kemudian berjalan optimal, dan sisi ekonomisnya kemudian itu sangat terjangkau oleh para petani budidaya tradisional. Mungkin kita bisa next. Nah, sebenarnya banyak sih bahan-bahan baku pakan yang kemudian bisa kita gunakan, bahan-bahan baku lokal terutama. Ingat kenapa harus lokal? Karena prinsipnya nanti kita lihat di syaratnya, apa sih syarat-syarat buat pakan. Jadi intinya adalah tadi kandungan-kandungan yang kemudian sudah dipaparkan oleh Pak Jimmy tadi, bahwasanya dia harus banyak mengandung protein. Tapi protein yang banyak buat apa kalau tidak bisa dicerna secara optimal? Ingat, dalam satu siklus budidaya ada faktor lingkungan yang bermain di sana. Ketika pakanmu tidak bisa dicerna, maka kemudian pakan yang mengandung protein tinggi tadi, sekalipun tinggi proteinnya, pasti nanti kemudian akan larut dalam medianya, larut dalam air sebagai wadah pemeliharaannya. Maka yang menjadi masalah adalah ketika pakan yang tidak tercerna tadi larut dalam media akan menjadi satu yang namanya racun dalam satu media pemeliharaan. Apa racunnya? Amoniak. Ya. Amoniak adalah salah satu racun yang tidak kita inginkan dalam siklus budidaya. Kenapa? Amoniak bersifat toksik. Maka SN ini mengeluarkan bahwa standar amonia di dalam dunia toko itu adalah 0,01 mg per liter. Miligram per liter itu sangat kecil sekali. Maka dia tidak mentoleransi keberadaan amonia di sana. Belum lagi nanti ditambah pakan yang dicerna pun nanti ada hasil buangan yang berupa feses ataupun urin. Urin pun mengandung amonia. Seperti itu. Maka kemudian saya bisa bilang dogma sentral dari perikanan budidaya itu nanti salah satunya akan saling terkait, baik dari genetiknya, lingkungannya maupun nanti pakan yang bermain di sana. Kita selalu berpikir bahwasanya kasih aja protein banyak biar dia cepat tumbuh. Kenapa? Karena protein nanti jadi energi. Energi nanti kemudian akan dikonversi menjadi otot menjadi daging. Daging adalah salah satu konsumsi yang akan kita jual. Padahal tidak seperti itu. Ada nilai optimal dan ada nilai minimal. Kita tidak mencari maksimal, tapi kita mencari nilai optimalnya saja. Jadi salah konsepnya kalau kemudian kita, ini pakan dengan proteinnya hampir 80%. Ini juga, kemudian kita formulasi misalnya, 4 bahan baku pakannya punya nilai potensi protein yang di atas 50% misalnya. Ini bagus Pak, proteinnya tinggi, kita mix, kita formulasi, ya kan? Pas di mix, formulasi jadi pakan, kita kasihkan, itu malah nggak mau makan. Dia makan, tapi kemudian dia tidak senang. Ya kan akhirnya apa? Karena kesenangan dia terhadap pakan, ketidakmauan dia untuk mencerna pakannya menjadi amonia di dalam dunia perairan. Itu sifat racun. Yang kita harapkan tadi dia akan tumbuh optimal, tidak ada. Ini dia hasilnya. Malah kemudian ikannya akan lebih banyak mati. Parahnya lagi celakanya adalah ketika kemudian tidak kita lakukan uji riset, uji coba, dan kita lakukan tawaran ke petani. Pak, saya mahasiswa perikanan bisa buat pakan ikan. Ini proteinnya 80%. Dikasih ke petani. Petani kasih. Petani kan kemudian hanya mengandalkan pengetahuan yang kalian sampaikan. Ketika dikasih, ternyata apa? Mati massal kan. Yang salah siapa? Bukan individunya, tapi yang salah adalah alma mater yang kalian bawa. Maka kemudian pengetahuan pakan dalam hal budidaya menjadi penting untuk kalian telusuri. Next. Nah, nanti kita lihat deh, ini macam-macam bahan baku. Nah, maka kemudian syarat menjadikan atau kemudian syarat untuk membuat pakan itu ada syaratnya. Pertama, satu saya bilang tadi, nilai nutrisinya harus tinggi. Nutrisi itu tidak hanya protein. Jadi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tidak hanya protein, tapi ada lemak. Lemak nanti akan berpengaruh terhadap proses pembentukan steroid. Steroid nanti jadi hormon. Hormon nanti kemudian akan berpengaruh kepada sel gametnya. Kemudian ada karbohidrat sebagai energi juga. Ya. Kemudian pakan juga harus bisa diperoleh. Jadi artinya Pak, saya mau buat pakan tapi dari misalnya
dari timun laut misalnya. Sementara di daerahmu tidak ada timun laut. Kita tahu timun laut tinggi nutrisinya, tapi kemudian misalnya tidak ada timun laut misalnya di daerahmu, maka buat apa? Sementara kemudian kebutuhan pakan di Tarakan misalnya tinggi. Buru-buru dapat timun laut, ya kan? Cari bahan baku yang dapat yang mudah aja kita agak sangat sulit seperti ini. Jadi syaratnya adalah oke, nilai nutrisi tinggi dan kemudian mudah diperoleh. Yang ketiga adalah mudah diolah, jangan sampai nanti menyulitkan diri sendiri. Kita punya pakan yang lebih tinggi, mudah diperoleh, tapi mudah, tapi sulit diolah, seperti itu. Dulu ada pakan namanya adalah basisnya darah hewan. Darah hewan itu tinggi protein. Terus kemudian mudah diperoleh. Kenapa? Karena hampir di setiap kota tuh punya rumah pemotongan hewan. Tapi dulu sebelum ada teknologi, masih teknologi manual, ini akan sangat sulit untuk diolah. Seperti itu. Jadi tepung darah itu tepungnya bagus sekali protein. Tapi masalahnya adalah kemudian sangat sulit diolah. Kenapa? Karena kita tidak tahu darah yang mengandung di sana apakah dia membawa parasit ataukah membawa zat anti nutrisi. Apalagi kalau kita tidak tahu. Nah, tapi kemudian ada keberadaan teknologi. Maka kemudian darah yang berasal dari rumah pemotongan hewan, baik sapi maupun kambing misalnya, kemudian sekarang bisa kita screening. Dan kemudian kita jadikan tepung untuk membuat pakan yang kemudian kandungan gizinya memang tinggi. Nah, ini yang saya bilang tadi. Syarat bahan baku pakan adalah tidak mengandung racun. Jangan sampai nanti kalau membuat pakan ada racunnya buat apa? Yang tadinya kita pengen kita dapatkan pertumbuhan optimal, sekarang malah kemudian hanya dapat racun yang menyebabkan kematian massal. Itu jangan sampai seperti itu. Ya. Harganya murah dan terjangkau. Ini yang paling sering dilihat oleh orang Indonesia. Jangan sampai nanti kita jual mahal karena petani nggak akan mau beli. Ya, intinya kita punya bahan baku yang kemudian harganya terjangkau dan kemudian bisa menghasilkan pertumbuhan optimal pada kultifan atau organisme budidaya. Ingat, sekali lagi, hampir 70% biaya produksi itu habisnya cuma di pakan doang. Ya, hampir 70% biaya produksi untuk siklus budidaya habisnya di pakan doang. Jangan sampai nanti kita bela-belain beli pakan yang mahal, tapi kita nggak tahu mau jual berapa. Apalagi Indonesia akan mencari yang murah, tapi pertumbuhannya optimal. Nanti kita akan kasih. Diusahakan bukan bahan makanan pokok manusia. Jangan sampai nanti kan buat makanan, tiba-tiba makanannya adalah, pakannya adalah makanan yang juga dimakan oleh manusia. Misalnya, kita buat pakan ikan dengan bahan dasar jagung misalnya. Di sebagian daerah, jagung adalah makanan pokok. Nah, maka kemudian ini tidak akan dianjurkan ketika kemudian membuat pakan yang menjadi bahan makanan pokok warga setempat atau wilayah setempat. Kan misalnya di daerah timur, makanan pokoknya selain nasi adalah sagu misalnya. Kalian membuat pakan di wilayah timur dengan bahan baku dasar adalah sagu, jangan sampai berkelahi nanti kita sama orang. Maka bahan makanan yang digunakan adalah bukan makanan pokok. Misalnya tadi kayak emas, kan nggak ada tuh. Misalnya warga negara Indonesia yang makanan pokok hariannya adalah emas. Kan? Jadi makanan kita bisa gunakan sebagai buat pakan. Atau misalnya tadi Pak Jimmy sudah sampaikan kulit pepaya, misalkan nggak ada yang mau makan kulit pepaya misalnya, maka itu bisa dijadikan sebagai pakan. Nah, yang terakhir adalah butirannya halus atau bisa dihaluskan. Jadi jangan sampai nanti buat pakan tiba-tiba nggak bisa dihaluskan. Biasanya bahan pakan yang bahan baku yang tinggi akan serat, ini akan sangat sulit untuk kita haluskan. Bukan tidak bisa dihaluskan, cuma akan sangat sulit karena banyaknya kandungan serat yang seperti benang yang tidak akan hancur ketika kemudian kita giling. Banyak. Artinya apa? Jangan sampai nanti kamu keselak pada saat makan seperti itu ya. Kayak kalian kalau makan kalau ada banyak serat kan pasti agak susah untuk kita makan seperti itu. Maka kemudian kombinasi menjadi penting dalam proses pembuatan pakan seperti itu. Tadi next silakan. Nah, maka kemudian apa yang harus kita lakukan kalau kita mau formulasi? Tadi sudah saya bilang, maka banyak-banyak membaca dan banyak-banyak mencari tahu, banyak-banyak kemudian berinteraksi dengan expert atau para petani budidaya, banyak-banyak mendengar keluhan mereka untuk kemudian membuat satu formulasi pakan yang sudah kita ketahui kandungannya. Ingat, tadi kita punya uji pendahuluan, kita harus riset. Jangan sampai nanti kita tidak riset, tiba-tiba kita harus pakan. Tahu-tahu kematian massal. Kita nggak pengen seperti itu. Jadi, pengetahuan akan kandungan bahan baku
yang kemudian ada standar nutrisinya itu menjadi penting. Dan kemudian kita bisa lakukan di mana? Di lab. Labnya mana? Ada kita diskusikan. Kita bisa cek di lab nutrisi dan pakan ikan. Kita bawa sampel, kita cek. Kira-kira nanti kandungan proksimal dari proteinnya berapa? Kadar airnya berapa? Lemaknya berapa? Karbohidratnya berapa? Kita cek. Apakah kemudian setelah dianalisis kita bisa putuskan? Bisa kita putuskan ini layak atau tidak dijadikan pakan. Yang sampai kita tidak ada riset pendahuluan. Maka kemudian kalau kita mau membuat pakan, maka kita harus tandemkan dia dengan uji pakannya. Tadi sudah dibahas oleh Pak Jimmy. Kita bisa uji secara kimiawi ya, menggunakan metode proksimal. Dan metode proksimal tadi macam-macam. Ada sirkulat untuk lemak, ideal dan untuk protein, gravimetri untuk air, dan itu bisa nanti kalian lihat. Nanti akan saya share juga tentang metode-metode untuk mengetahui kandungan bahan baku pakan. Nanti saya share ke panitia. Nanti panitia mungkin bisa di-share kepada rekan-rekan yang lain, kepada para peserta yang lain untuk menjadikan bahan bacaan. Nah, terus kemudian apa yang kita lakukan lagi? Kita harus mendata bahan baku yang ada. Jangan sampai nanti kemudian kita pengennya tadi misalnya timun laut yang nggak ada datanya di sini. Mungkin. Nah, kalau bisa nanti kemudian mencari bahan yang memang ketersediaannya ada sepanjang tahun, yang kemudian nutrisinya baik untuk ikan, dan bisa mendukung pertumbuhan optimal dari satu kultivar. Nah, lalu kemudian yang terakhir adalah melakukan formulasi pakan. Ini menjadi penting. Perhitungan untuk analisis nutrisi menjadi penting untuk menentukan tumbuh atau suksesnya tumbuh dari satu kultivar yang kita bikin. Jadi jangan sampai nanti kemudian kita hanya sekedar formulasi tanpa dasarnya, tiba-tiba nanti begitu kita kasih pakan, ternyata ikannya obesitas. Seperti itu. Ada seperti itu, ada. Kan yang kita inginkan adalah pertumbuhan daging yang kaya akan protein, bukan daging yang kaya akan lemak. Ingat, sekali lagi, yang dibutuhkan proteinnya. Ingat, kita kecukupan untuk protein hewani masih berasal dari sapi. Nah, maka sekarang kita ubah mindsetnya. Kenapa tidak kecukupan proteinnya kita ambil dari ikan yang kemudian banyak sekali melimpah di Indonesia. Masalahnya nanti kita akan lihat bagaimana cara kita membuat satu formulasi yang kemudian bisa menciptakan ikan dengan konsentrasi daging yang memang lebih tinggi dibanding lemak. Next. Nah, maka cara pertama yang bisa dilakukan adalah trial and error. Ini adalah cara paling dasar loh untuk membuat pakan. Jadi kalau gagal coba lagi. Gagalnya bisa nanti, pakannya nggak bisa maksudnya lengket secara sempurna dari bahan-bahan baku yang digunakan. Pakannya kemudian mudah hancur, atau pakannya kekerasan misalnya, atau pakannya kemudian terlalu gosong misalnya karena kelamaan dijemur misalnya seperti itu. Maka trial error ini adalah cara-cara yang paling dasar untuk memformulasi pakan sampai nanti kemudian dia dapat formulasi yang pas. Ini cara tanpa kemudian menganalisis ya. Ada analisis yang cuma tidak seperti metode yang lain seperti disampaikan Pak Jimmy tadi, ada Carson Square tadi. Jadi ini hanya menggabungkan aja. Dia cuma melihat komposisi tabel yang berasal dari jurnal atau referensi sekunder lainnya yang digunakan untuk membuat pakan. Oh bagus nih pakan A, pakan B, pakan C. Beli A atau bikin tepungnya A. Ya buat percobaan pertamanya gagal. Coba lagi, percobaan keduanya gagal. Coba lagi akhirnya berhasil. Maka kemudian ini yang dikatakan sebagai trial error. Ya, jadi dia mengkira-kira berapa jumlahnya. Ya, kalau Indonesia bilang ya kasih bahan A secukupnya. Secukupnya itu kan dia bahasanya bahasa kualitatif, bukan bahasa kuantitatif. Nah, ya, nanti bahasa kuantitatifnya kita lihat di metode selanjutnya. Silakan. Next. Di next panitia. Nah, maka kemudian dasar kuantitatifnya itu ada di sini semua. Mulailah menghitung ya berapa yang dibutuhkan. Mulai dari berapa protein targetnya. Tadi sudah dikatakan Pak Jimmy. Misalnya kita pengen buat 25% protein target. 25% ini adalah target protein akhir. Ya, ingat. Target protein akhir ketika sudah diformulasi, bukan protein bahan baku. Protein bahan baku beda. Karena pada prinsipnya percent square ini adalah satu mengkombinasikan antara protein basal
Ya, protein basal ini adalah bahan baku yang kandungan proteinnya di bawah 20%. Nah, protein basal adalah bahan baku yang kandungan proteinnya di bawah 20%. Dari mana Pak kita tahu 20%? Satu, bisa dari referensi sekunder. Ya kan? Bisa dari referensi sekunder dari jurnal misalnya. Kemudian dari buku misalnya. Ataupun dari modul misalnya. Ataupun dari sumber-sumber lainnya di web. Nah, yang kedua, bisa dari uji riset pendahuluan saya bilang di awal tadi. Saya pengen buat dari daun katuk nih, tapi di referensi sekunder nggak ada daun katuk misalnya, atau Saropos androgynous gitu ya daun katuk. Maka kemudian dia coba buat menjadi tepung atau simplicia namanya, atau kalau beberapa peneliti bilangnya ekstra kasar misalnya. Dia uji di lab nutrisi, ketemu hasil proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, terus kemudian lemaknya berapa tuh ketemu. Maka kemudian dia disimpulkan, oh ternyata apa? Daun katuk punya kandungan protein 30%, maka dia tidak dikatakan sebagai protein basal. Lalu misalnya ketemu tepung terigu misalnya. Dianalisis, oh dapat tepung terigu misalnya kandungan proteinnya 10%. Oh ini cocok nih. Dia berarti masuk ke kategori protein basal. Nanti silakan cari yang lain. Mana protein basal yang kemudian bahan baku tadi punya kandungan di bawah 20%. Nah, prinsip yang kedua adalah protein suplemen. Kalau ada protein basal yang dia di bawah 20%, maka ada protein suplemen. Protein yang kemudian dari bahan bakunya di atas 20%. Nah, tadi disampaikan di video akhir yang dijelaskan oleh Pak Dini tadi di YouTube tadi adalah salah satu mahasiswa yang juga buat dari ikan. Nah, nanti dia akan cek setelah jadi tepung tadi, dia akan cek tepung ikan. Berapa sih hasil komposisi proteinnya? Dia cek di lab nutrisi, oh ternyata apa? Kandungan proteinnya 40%. Nah, maka kemudian dia dikategorikan sebagai protein suplemen. Ya, karena dia kandungan proteinnya di atas 20%. Nah, nanti kemudian dia screening lagi. Mana sih kemudian pakan yang di atas 20%, pakan suplemen? Sehingga nanti kemudian bisa dikelompokkan. Oh ini ada bahan baku protein basal, oh ini ada bahan baku suplemen. Nah kemudian mulailah dia mix ya dalam bentuk square. Jadi memang di mix dalam bentuk bujur sangkar. Dengan nilai tengah nanti adalah protein target 25% seperti yang disampaikan tadi. Jadi ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Nanti ada metode aljabar. Jadi metode aljabar juga bisa digunakan untuk pembuatan pakan. Jadi aljabar bukan hanya untuk anak matematika saja, anak perikanan pun juga bisa menggunakan aljabar. Tapi sayang sekali bahwasanya dua metode di atas yang saya sampaikan ini adalah metode yang paling sering banyak digunakan oleh petani budidaya. Mereka lebih akrab ke dua metode ini, baik metode trial error itu yang paling banyak di sini. Kemudian yang kedua adalah kemudian mereka kemudian melihat dari sisi ilmiahnya, ada metode persen square. Nanti rekan-rekan mahasiswa nanti dari panitia juga bisa memberikan simulasi terkait dengan perhitungan persen square tadi sudah dibahas sama Pak. Bagaimana kemudian mengkawankannya? Atau nanti kalau mau lebih jelas nanti kalian boleh di YouTube. Nanti ketik sama saya di YouTube itu nanti di sana ada beberapa video, dua di antaranya adalah cara perhitungan pakan berdasarkan persen square. Cara pembuatan pakan dengan prinsip persen square nanti di sana ada tahapan-tahapan perhitungannya, silakan dicek. Atau kalian bisa ketik aja metode formulasi pakan, nanti muncul di YouTube, nanti ada nama saya, silakan diklik. Jadi kalian harus paham dulu bagaimana teori untuk membuat pakan. Lalu kemudian nanti ada simulasi pembuatan pakannya di YouTube juga. Nanti silakan dicek di akun YouTube saya. Dan jangan lupa juga kalian harus subscribe, like, dan komen di sana, ya, supaya nanti bisa menambah wawasan kalian dan bisa di-share ke yang lainnya supaya menambah wawasan dan memberikan gambaran bagaimana caranya membuat pakan ikan. Ya. Silakan di next. Nah, nanti silakan lihat di video YouTube. Nama YouTube saya di sana sudah lengkap dari proses pembuatan,
dari proses perhitungan, analisis, hingga proses pembuatan pakan sampai pakannya jadi. Di sana sudah tergambar jelas. Dan harapannya semoga itu bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan mahasiswa. Ingat, aquaculture is a business is aquaculture, maka ciptakanlah peluang untuk membuat pakan itu sebagai satu wirausaha bagi kalian nanti. Jadi jangan sampai nanti kemudian skill ini tiba-tiba hilang pada saat kalian lulus. Kita nggak pengen seperti itu. Jadi learning outcome yang kita harapkan, capaian yang kita harapkan adalah selain kalian kemudian bisa menginterpretasikan bagaimana cara membuat pakan, dan kami harapkan juga kalian adalah menjadi pelaku bisnisnya seperti itu di daerah kalian. Dan saya rasa ini menjadi peluang yang penting ketika kalian kemudian atau beberapa peserta yang berasal dari perbatasan wilayah Kaltara. Pada prinsipnya bisa kita lakukan untuk proses pembuatan pakan pada untuk ikan konsumsi maupun untuk ikan hias ataupun untuk ikan-ikan jenis lain. Baik, next. Nah, mungkin dari saya hanya sekian. Nanti lebih teknisnya nanti akan dibimbing oleh panitia untuk membuat atau mensimulasikan bagaimana cara membuat pakan. Kita mungkin lebih banyak simulasi saja dan lebih banyak diskusi saja. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderator. Terima kasih. Terima kasih pemaparan materi dari Bapak Ricky Febrinaldi. Selanjutnya kita akan menonton video dari panitia, yaitu tentang pembuatan pakan. Kita saksikan bersama video pembuatan dari panitia. Lihat nggak? Nggak ada. Bisa. Ini belum kedengaran nih suaranya ya. Mungkin bisa di share sound. Ada klik share sound di Zoom-nya. Dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dari jurusan Aquaculture. Di sini saya akan menjelaskan terkait masalah metode pembuatan pakan. Berikut adalah videonya. Pertama, kacang kedelai. Kedua, ikan teri. Ketiga, dedak halus. Keempat, tepung terigu. Dan yang kelima, progol.
formulasi pakan yaitu menggunakan metode percent square dengan presentasi protein 30%. Nah, baik di sini juga ada bahan yang digunakan dengan mengandung protein. Nah, di sini itu terdapat tepung ikan dengan 48,8% dan tepung kedelai yaitu 39,60% dan tepung terigu yaitu 8,90% dan dedak halus yaitu 11,35%. Untuk membuat pakan dengan berprotein 30% sebanyak 500 gram yaitu diperlukan bahan baku dengan komposisi. Nah, yang pertama itu digunakan tepung ikan sebanyak 29,16% dikali 500 gram dengan hasil 145,8 gram. Dengan tepung kedelai 29,16% dikali 500 gram dengan hasil 145,8 gram. Tepung terigu dengan 20% dengan 20,84% dikali 500 gram dengan hasil 104,2 gram. Dengan dedak halus yaitu 20,84% dikali 500 gram dengan hasil 104,2 gram. Dengan total dari keseluruhan hasil tersebut yaitu 500 gram. Sekarang cara pembuatan pakan ini, mari saksikan video berikut ini. Proses penggilingan bahan yang belum halus. Yang pertama, kita masukkan ikan teri ke blender. Lalu blender jadi seperti tepung. Kemudian jika sudah halus, kita pindahkan ke talam. Proses penupungan juga berlaku pada kacang kedelai. Karena kedua bahan ini belum dihaluskan atau belum menjadi tepung. Setelah semua bahan yang sudah dihaluskan, dilakukan perhitungan, di mana setiap satu gelas berisi 100 gram dan 1,5 gelas berisi 150 gram. Dan adapun satu gelas yaitu terdiri dari tepung terigu dan dedak. Dan yang kedua 1,5 gelas yaitu berisi ikan teri dan kacang kedelai. Setelah itu dilakukan proses pencampuran bahan seperti video ini. Jangan lupa diaduk menggunakan air hangat guna untuk menjadi sebuah adonan. Setelah menjadi adonan, dilakukanlah pencetakan. Pencetakan sendiri menggunakan alat sederhana berupa plastik yang di ujungnya dilubangi seperti video ini. Jangan lupa pada wadah ditaburi
tidak melekat antara pakan dan wadah. Tahap terakhir setelah dilakukan pencetakan, proses selanjutnya yaitu dijemur hingga pakan kering. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam barik. Oke, cukup sekian pemaparan tadi video tersebut. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, untuk peserta silakan mengajukan pertanyaan di kolom chat. Untuk para peserta yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan di kolom chat. Silakan juga langsung live. Tidak apa-apa juga. Atau bisa juga secara langsung dengan mengaktifkan Ya, mute-nya. ya, mengaktifkan speakernya dan memperkenalkan dirinya. Silakan para peserta, para mahasiswa, Bapak Ibu peserta. Mungkin ada beberapa hal teknis, beberapa hal yang ingin ditanyakan, atau mungkin ada saran dari para peserta. Silakan kepada kami sebagai panitia. Sambil menunggu pertanyaan, saya tampilkan video pakan lagi ya. Boleh Pak, boleh Pak. Pak Rinaldi? Ya Pak. Bisa kamu matikan hostnya Pak Riki? Ya. Pak Riki, matikan hostnya. Caranya gimana nih? Nah, saya belum Pak mengerti Riki nih. jadi host tuh, bisa kamu nonaktifkan. Itu nonaktifkan di mana ya Pak? Pak Riki, monitor Pak Riki. Pak, sudah Pak. Sudah Pak. Sudah saya anukan. Sudah ya? Oke, Sudah. sip. Terima kasih Pak Riki. Siap. Sama para peserta, Bapak Ibu, dosen, mahasiswa mungkin ada memberikan masukan, saran, pertanyaan, mungkin ada pandangan yang berbeda. Silakan. Sambil menunggu saya sedikit tampilkan video pakan dari para mahasiswa.
Silakan untuk peserta sambil menonton video bisa membuat pertanyaan dan mengajukan pertanyaan tersebut ke kolom chat. Ini adalah penelitian mahasiswa kita mencampur pakan pabrik dengan tambahan spirulina. Ya, dengan tepung spirulina dicampur pada pakan, diekstrak kembali menjadi pakan Pembuatan pakan di sini mahasiswa menggunakan penghancur kacang ya, alat penghancur kacang itu untuk menjadikan pelet di dalam butiran panjang. Nanti untuk menjadi kecil atau crumble itu dia lakukan secara manual. Masih butiran panjang, nanti proses terakhir akan dilakukan pemotongan ya. Ya. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat? Bisa, Pak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sambil menunggu pertanyaan ini, karena tidak ada yang mungkin masih masih mempersiapkan sintesa pertanyaannya atau hipotesisnya, kita nikmati dulu kegiatan penyusunan praktek pembuatan pakan ya. Oh, Pak, ini ada pertanyaan Pak dari mahasiswa Pak. Ya. Dari mahasiswa. Silakan. Dari mahasiswa atas nama Santria. Dia mohon izin bertanya Pak. Ya. Apakah pembuatan pakan ikan tersebut harus dihaluskan terlebih dahulu seperti video-video yang tadi? Apakah ada teknik lain untuk pembuatan pakan yang lainnya selain video tersebut? Begitu Pak. Oke. Pada prinsipnya pembuatan pakan adalah menggabungkan dan beberapa bahan pelengkap. Misalnya, seperti yang Anda lihat, ada tepung ikan sebagai sumber protein. Kemudian bahan pendukungnya dari protein nabati, misalnya tepung dedak atau dedak padi yang dihaluskan. Kemudian untuk menyatukan dua bahan tadi diperlukan perekat
perekat itu bisa menggunakan tepung tapioka atau yang pabrikan menggunakan Boster atau Pogol yang dijual banyak, harga pun murah, pemakaian pun tidak banyak, ya. Itu gunanya untuk merekatkan beberapa bahan yang akan kita gunakan untuk membuat pelet atau mencetak pakan. Di sini di video bisa Anda lihat, ketika sudah halus menjadi serbuk, itu mudah untuk menggabungkannya. Menggabungkannya untuk merata terhubung dari semua bahan-bahan yang ada. Diramu, bahkan di blender dengan alat bantu untuk meratakan semua bahan-bahan tadi. Kalau tidak dihaluskan, ada cara lain sebenarnya ya. Pakan yang masih dalam bentuk pelet, itu ada metode lain namanya metode spray. Spray penyemprotan, tapi tetap bahan aditif yang akan disemprot juga, itu harus dihaluskan dulu. Ya. Kemudian dicetak dengan menggunakan alat cetak, mesin pencetak, bisa mesin pencetak yang modern atau mesin pencetak yang manual. Manual banyak. Ada yang mesin kacang tadi, penghancur kacang, ada mesin drill meat lain. Kemudian yang lebih sederhana ada yang menggunakan nampan. Ada yang menggunakan suntikan, tapi memang karena manual ya cukup lama pekerjaannya. Sementara begitu, tadi siapa yang bertanya? Satria. Sama Pak, Santria Pak. Satria. Pada prinsipnya Santria. untuk membuat pakan yang lebih dari 2-3 bahan harus dihaluskan menjadi tepung, kemudian disatukan. Seperti yang di video Anda lihat, metode pencetakannya secara manual ya, menggunakan plastik 1 kg yang di ujungnya dilobangin. Itu juga bisa. Jadi seperti ini dalam bentuk panjang, nanti dijemur, dikeringkan, atau setengah kering, kemudian dipotong-potong halus, kemudian dijemur kembali. Itu sudah juga bisa. Tapi tentunya kalau skala besar harus menggunakan alat mesin pencetak ya. Ini konsep manualnya. Nah itu terakhir dipotong secara manual. Mau diatur peletnya bentuk lebih 2 cm silakan. Mungkin untuk ikan-ikan yang dewasa. Atau mau dipotong lebih halus lagi juga bisa. Atau mau dihancurkan menjadi tepung pada saat sudah nanti juga bisa. Untuk ikan-ikan Japanil. Sementara begitu, wah ya. Ya Pak. Terima kasih Bapak Jimmy Cahyadi. Kemudian selanjutnya dari mahasiswa lagi Ya. atas nama Bahar Sabriansa ingin bertanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator memberikan kesempatan untuk bertanya. Saya Bahar Sabriansa, angkatan 17, ingin bertanya. Kenapa pakan buatan, khususnya pelet, bisa mengapung ketika berada di suatu perairan? Terima kasih. Ini bisa ke Pak Jimmy, bisa juga ke Pak Riki. Saya persilakan. Pak Riki ingin memberikan tambahan, Pak Riki? Silakan mungkin Pak Riki. Oke. Terima kasih Pak Jimmy. Jadi sambil videoan ya. Ya, nggak apa-apa, sambil bisa kasih gambaran kepada mereka. Jadi pada prinsipnya yang dibuat rekan-rekan mahasiswa tadi dan yang tercontohkan di video adalah pakan pelet tenggelam. Biasanya dipakai untuk ikan-ikan konsumsi seperti ikan lele, ikan nila, karena kecenderungan tipe ikannya adalah tipe cari makan di daerah substrat atau di daerah dasar seperti itu. Jadi pakannya akan dipadatkan dalam mesin pencetak, ya, ada mesin pencetaknya. Tapi kemudian kalau pertanyaannya adalah apakah kemudian bisa mengapung tadi ya? Iya Pak. Saya cek di pertanyaannya. Mengapung ketika berada di suatu perairan. Pelet apung biasanya digunakan, ini kebanyakan digunakan untuk ikan hias biasanya. Jadi biasanya tipe-tipe ikan hias itu lebih senang kalau peletnya adalah pelet mengapung. Kenapa bisa mengapung? Karena satu,
perusahaan biasanya memakai mesin. Apa nama mesinnya? Mesinnya mesin extruder, gitu ya. Jadi kalau dalam skala perusahaan seperti kayak Charon Propan atau sejenisnya, jadi dia punya dana untuk mesin. Nanti pakan yang dibuat tadi bahan bakunya hanya ditambahkan bahan baku yang sifatnya bisa meningkatkan warna dan diperlakukan dalam mesin extruder. Sehingga pada saat dicetak, pelletnya itu punya pori di dalamnya. Sehingga porinya menyebabkan pelletnya mengapung. Tapi itu kalau skala. Kemudian kalau skala mandiri, kita bisa gunakan misalnya tepung ampat, itu banyak dijual di pasar-pasar pakan ternak hewan. Tadi ditarakan ada. Atau bisa menggunakan ragi dengan cara difermentasi. Jadi ragi-ragi yang biasa dipakai untuk tempe biasanya bisa dicampurkan di dalam bahan bakunya untuk mengoptimalkan proses pengapungan pakan ketika sudah dicetak, seperti itu ya. Jadi banyak bahan baku. Kadang juga ada yang menggunakan atau digoreng misalnya bahan bakunya. Digoreng itu bisa menyebabkan pakan menjadi terapung, tidak dalam waktu lama ya, sekitar 3 menitan. Tapi kalau kita menggunakan mesin extruder jika skala perusahaan, ataupun menggunakan tepung esa namanya, ataupun menggunakan ragi fermentasi yang biasa dipakai tempe, maka itu bisa membuat daya apungnya lebih lama, sekitar 15 menit, sampai nanti kemudian pakannya dimakan dan kemudian akan tenggelam ke dalam. Selama pakannya belum dimakan masih terapung, ketika kemudian agak setelah dimakan ikan, ibu biasa makan dan kemudian akan tenggelam. Seperti itu, dan kita mau menggunakan yang mana. Tapi kalau kemudian kita punya modal, ya silakan kita pakai mesin extruder, banyak dijual. Tapi kemudian kalau kita membuat skala rumahan, ya silakan kita pakai bahan baku lokal aja. Jadi saya mungkin itu, kalau ada tambahan dari Pak Jimmy, silakan. Saya kembalikan ke moderator atau ke Pak Jimmy jika ada tambahan, silakan. Siapa tadi yang bertanya, Wah? Yang bertanya Bahar Sabriansa, Pak. Angkatan berapa itu? Angkatan 17, Pak. Mahasiswa perikanan. Oh. Kalau tidak salah, Bahar ada sempat membuat pakan kayaknya Bahar ini. Dia bertanya, Pak, khusus pelet kenapa pakan buatan, khususnya pelet bisa mengapung ketika berada di suatu perairan, Pak? Ya, ada seperti yang ditambahkan Pak Ariki tadi, ada juga beberapa teknik dalam tambahan atau pengolahan pembuatan pakan tadi. Karena memang pakan itu kan ada pengujian fisik pakan. Di antaranya adalah daya apung pakan. Daya apung pakan. Pakan yang kita buat mau cepat tenggelam kah atau mengapung dulu. Atau pakan itu langsung hancur juga. Atau pakan itu lama baru hancur. Itu kita yang bisa membuat dan mengaturnya. Tetapi tergantung ikan peliharaan kita atau biota yang kita budidayakan. Anda mau membuat pakan terapung, tapi ternyata ikannya itu suka di ikan demersal. Ini juga tidak pas. Tidak pas ya. Harusnya ikan itu juga sifatnya mobile, bisa ke permukaan atau ke dasar. Maka cocoklah pakan itu mengapung dulu sekitar 5-10 menit, bahkan lebih, kemudian tenggelam. Nah, itu kadang-kadang yang diperlukan. Satu di antara tekniknya biasanya dengan perebusan ya, direbus tepung tadi itu bisa juga. Setelah dicampur, kemudian direbus sebentar atau menggunakan air yang panas. Misalnya air yang panas itu membentuk rongga-rongga pada dalam pelet. Akan membentuk rongga dalam pelet. Kemudian penjemuran yang kering itu juga mempengaruhi rongga-rongga dalam pelet. Sehingga adanya rongga-rongga tadi itu menjadikan massa jenis pelet ringan. Ya. Nah, itulah yang membuat massa jenisnya ringan sehingga agak lama dia tenggelam ketika sudah meresap semua air, basah, lalu dia tenggelam. Seperti itu penjelasannya. Wah. Oke. Terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan
Dari siapa lagi nih ya? Pertanyaan dari Nasra, Pak. Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasra dari jurusan Aquakultur. Izin bertanya, Pak, apa bisa menggunakan ikan lain selain ikan teri, Pak, dalam pembuatan pakan? Terima kasih, Pak. Bisa, Silakan. sangat bisa. Sangat bisa selain ikan teri. Ikan teri sebenarnya agak mahal juga sebenarnya ya. Oke, bisa dilihat ya. Pada prinsipnya pencampuran bahan baku yang berbeda dimungkinkan ya. Tapi Anda sebagai calon pembuat pakan atau pembudidaya itu harus memiliki atau memiliki syarat-syarat atau prinsip-prinsip dalam pembuatan pakan. Misal ya, ini dia. Wah, bisa lihat ya? Bisa, Pak. Nah, itu seperti yang disampaikan Pak Riki tadi, minimal kita itu 4 parameter ini menjadi pertimbangan dalam memilih bahan baku pakan buatan. Ya, pertama, dia bukan menjadi kebutuhan utama manusia lah. Sebaiknya jangan hindari lah. Kedua, bahan baku itu ada terus gitu ya. Nah, apakah ikan teri ada terus? Silakan Anda observasi. Carilah bahan baku protein hewaninya yang minimal ada terus, karena kita kalau tidak ikan kita atau peliharaan kita suka makan pelet yang kita buat, itu biasanya dia akan minta terus. Nah, kalau dia minta terus artinya Anda akan membuat pakan itu terus. Nah, harapannya bahan bakunya ada terus tersedia. Kemudian tentunya dia murah. Apakah ikan teri murah? Nah, silakan tanya panitia. Kemudian adakah penggantinya? Banyak. Bahan baku protein, tepung ikan, tepung udang, tepung kepala udang juga bisa, tepung kulit udang juga bisa. Nah ya, banyak. Inilah beberapa ide-ide yang bisa dijadikan penelitian. Cangkang kepiting juga bisa. Apalagi yang lain yang banyak mengandung protein itu bisa dijadikan tepung. Jadi tidak harus ikan teri. Banyak. Kepala ikan juga bisa ya. Bahkan tepung tulang ikan juga bisa dijadikan tepung sebagai sumber utama protein. Harganya murah. Ini ya. Terakhir tentunya ya, dia memiliki gizi yang cukup untuk kebutuhan pertumbuhan biota yang kita pelihara. Sampai sini Boa bisa diterima ya? Oh, bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, sementara itu dulu. Oke, Pak. Ini tuh, Pak. Terakhir. Pertanyaan dari mahasiswa juga, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Apri Lastina, Prodi Aquakultur. Untuk menghitung formulasi pakan ikan, kan Pak, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa kandungan protein yang terdapat pada bahan yang akan kita gunakan. Nah, pertanyaannya ini, Pak. Ya. Jika kita salah dalam perhitungan formulasi pakan, maka apa yang terjadi, Pak? Apakah berpengaruh pada hasil atau bagaimana, Pak? Begitu. Terima kasih. Nah, ini bisa ditujukan ke Bapak Jimmy Cahyadi maupun ke Bapak Riki Febrinaldi. Saya persilakan. Baik, saya membantu ya sebentar. Mungkin nanti akan dibantu oleh Pak Riki juga. Pertama, yang dimaksud dengan yang bertanya tadi, kita minimal mengetahui komposisi bahan baku yang akan digunakan. Untuk mengetahui komposisi itu, satu di antara uji kandungan kimiawi
bahan baku adalah uji proksimat. Di laboratorium kita sudah bisa melakukan uji proksimat pakan, yaitu Laboratorium Nutrisi dan Pakan Ikan ya, yang dikepalai oleh Ibu Diana. Di lab itu bisa melakukan uji kandungan-kandungan bahan baku pakan, diantaranya protein, ingin menguji lemak, mungkin serat kasar, abu, bahkan kandungan air. Kalau mineral mungkin masih belum ya. Nah, pertama kita harus tahu kandungan protein dulu untuk mempersiapkan bahan baku pakan yang dicari. Bisa Anda lihat di dalam slide ini, dan bahkan juga banyak rujukan lain, hasil penelitian yang sudah uji proksimat. Di antaranya, kalau ikan dijadikan tepung, rata-rata sekian hingga sekian, 40%-an. Kalau kepala udang dijadikan tepung, rata-rata 40%-an. Kalau tepung limbah ayam, nah ini banyak. Limbah ayam ya bisa jerawannya ya. Itu bahkan tinggi, 50-an. Tepung keong mas. Nah, keong mas, kalau Anda menemukan keong mas, itu bisa dijadikan tepung, direbus sebentar, baru dihancurkan, dikeringkan, itu menjadi tepung. Ternyata tinggi proteinnya. Nah, darah rupanya juga, darah pada hewan, itu juga bisa dijadikan tepung. Nah, cuman pada manusia kita kan agak kurang etis mengkonsumsi darah ini, karena darah dimakan oleh ikan, ikan kita konsumsi misal ya. Tapi ternyata darah hewan itu tinggi proteinnya. Tapi ternyata lemaknya rendah. Nah ya, serat kasarnya cukup baik. Abunya sedang. Tepung rebon. Nah, udang rebon, tepung hati cumi, kerang hijau. Nah, ini agak mahal ya ini ya. Cuma itulah sudah diteliti oleh para peneliti, kandungan protein lemak abunya berkisar seperti ini untuk hewani. Kalau untuk nabati seperti ini. Persen bahan kering yang sudah kering dianalisa di laboratorium. Anda bisa lihat tepung kedelai, bungkilnya, ampas tahu, sisa ampas tahu ya, dedak halus, dedak dari padi, bungkil kopra. Nah ini bisa Anda lihat, ini hasil penelitian. Tinggal Anda masukkan pada, nah, metode persen square untuk bisa menentukan kandungan protein yang dibutuhkan. Misal kalau Anda membutuhkan, ini menginginkan protein minimal 25% untuk ikan dewasa misalnya, atau ikan yang sudah masih anakan, maka dengan menggunakan dua bahan tadi, tepung ikan dan dedak halus yang ditemukan di sekitar rumah kita, atau di sekitar daerah kita, setelah diketahui kandungannya dari hasil penelitian, kalau memang belum pernah uji lab ya, hasil penelitian bisa dicari referensi minimal mendekati lah. Itu langsung dihitung dengan begini, menggunakan persen square. Nah, ini diketahui kisaran 50% tepung ikan tadi, ditentukan batasannya 25%. Kita mau tahu berapa kilo dalam 100 kilo pakan yang kita inginkan. Mau 1 kilo bisa, mau 50 kilo bisa, mau 100 kilogram juga bisa. Itu contohnya. Berapa kilokah tepung ikan yang diperlukan dan berapa kilokah dedak halus yang diperlukan. Inilah pembagiannya. Dan rata-rata ini yang paling populer dipakai dalam skala tradisional ya. Kalau sudah skala industri, menggunakan aplikasi software dan formulasi di Excel. Karena kalau menggunakan ini agak berat. Kalau hanya 2, 3, 4 bahan bisa menggunakan ini. Tapi kalau lebih, dengan dalam banyak, itu biasanya menggunakan bantuan software. Ini bisa dilihat ya. Abinaldi? Bisa mendengar? Bisa, Pak. Kira-kira yang bertanya paham menghitung persen square? Untuk yang bertanya, Diani, apakah sudah paham? Pak. Paham, Pak. Yang angka 12 ini didapat dari 25 dikurang 12, dapat 25. Angka 25 ini didapat dari 50 dikurang 25, dapat 25. Kedua ini ditambahkan menjadi 37,5. Nilai inilah pembagi di sini. Ya, pembagi di bawah sini.
dikali 100%. Dapatlah 33%, 66% dedak. Ya, lurus kan? 66% dedak, ditulis di bawah sini. 33% tepung, nih lihat. Maka ditulis di sini. Sehingga kalau di total ini berjumlah 100 kg. Karena dia ingin membuat 100 kilo. Ingat, total ini harus 100%. Kalau ini tadi 1 kilo, berarti ini 3 kilo, 3, ini 6 kilo, 7. Sehingga 1 kilo di sini. Ya, totalnya harus genap 100% ya, atau 1 kilo, 1 kilo, 1 ton, itu harus pas. Bisa separohnya 50 kg, berarti separohnya juga. Dibagi 2. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Siap, bisa Pak. Kalau ini yang banyak bahan, menggunakan formulasi di aplikasi Excel, karena berat. Anda akan mendapat, ini dibuat dulu formulasinya, akan muncul 100%. Ransum pakan yang dibutuhkan dari semua vitamin, mineral, dedak, apiran, ampas tahu, bung. Nah, ini semua bahan-bahan yang tidak mahal dan tidak menjadi primer bagi manusia. Sementara ini adalah hasil uji proximat yang dibawa. Proximat ini adalah uji kimiawi di laboratorium. Sip? Oke, sudah? Sudah, Pak. Ada lagi? Tambahan? Jangan Tambahan lupa ya dari para Pak Riki? jangan lupa para peserta sambil isian ya, link post test ya. Jangan ditinggalkan ya, tolong ya. Silakan Pak Riki, mungkin ada kan atau saran Baik, terkait terima dengan kasih Pak Jimmy. percent square. Ya, terima kasih Pak Jimmy, terima kasih moderator. Jadi pertanyaan tadi adalah jika salah dalam perhitungan formulasi. Jadi pada prinsipnya matematika itu keseluruhannya kalau kita salah di awal, kemungkinan besar kita salah di akhir. Nah, masalahnya adalah pakan yang kita memberikan inilah pakan yang akan kita berikan kepada ikan secara in vivo, secara langsung. Artinya, kalau tadi kita punya settingan di awal, kita pengen berikan dia sekitar 40% protein target misalnya. Namun di tengah jalan kita salah data. Salah data misalnya salah dalam melihat jumlah protein dasar ataupun suplemennya berdasarkan referensi. Ataupun salah dalam menghitung proteinnya berdasarkan uji proximat langsung di lab. Maka ketercapaian kita untuk mendapatkan 40% target protein di akhir dalam pakan yang sudah jadi ya akan keliru. Tentu nanti pengaruhnya adalah ke pertumbuhan. Dan pasti nanti kita akan melihat ketidakoptimalan dari proses pertumbuhan. Jangan sampai nanti kita standarnya adalah 30-60% yang dianjurkan proteinnya. Itu malah karena salah perhitungan kita dapatkan hanya di bawah 20% misalnya. Jadi artinya apa? Ketercukupan dia terhadap protein kurang dan pertumbuhan tidak. Maka dari itu pemahaman tentang percent square untuk melihat metode formulasi pakan menjadi penting bagi kita untuk melihat sejauh mana ketercapaian dari target protein yang kita inginkan untuk proses pertumbuhan. Seperti itu mungkin dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Rinaldi, ada lagi yang bertanya? Ini Pak, cukup. Karena terlalu banyak pertanyaan, kita batasi hanya 4 pertanyaan. Karena waktu juga sudah mau mendekati zuhur. Jadi, pertanyaan sudah cukup, Pak. Jangan lupa kita screenshot ya, untuk foto bareng ya. Oke. Untuk foto screenshot, dimohon. Silakan Wo jadi host ya. Untuk peserta, aktifkan kamera untuk kita sesi foto. Sudah?
1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Sorry, ada kesalahan. Kita ulangi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk peserta pelatihan yang menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini. Jangan lupa untuk mengisi post-testnya. Kami tunggu untuk mengisinya sekitar 5 menit sebelum kami menutup link Zoom-nya. Silakan yang belum mengisi post-test ya, mohon sempatkan isi sebentar link post-test pasca pelatihan kepada para peserta, Bapak Ibu, para mahasiswa, mahasiswi. Panitia juga isi ya, jangan lupa panitia ya. Terima kasih telah mengikuti pelatihan kompetensi perikanan budidaya melalui kegiatan manajemen dan teknologi pembuatan pakan ikan. Semoga pelatihan ini bermanfaat. Sampai jumpa pada kegiatan yang akan datang ya. Salam sukses, salam aquakultur. Saya narasumber sekaligus Ketua Jurusan Aquakultur dan mewakili Bapak Riki Bebenaldi dan seluruh staf dosen jurusan Aquakultur, staf dosen Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, atas nama pimpinan, terima kasih atas kesempatan dan kehadiran para peserta. Semoga tidak bosan dan sampai jumpa di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan ke moderator dan panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Untuk peserta yang belum mengisi post-test, silakan diisi. Enggak, sudah tentang. Saya juga berterima kasih kepada mahasiswa dari Universitas Pekalongan, dari Poltek Pertanian Pangkep ya? Iya, Bang. Dari Pangkep yang sudah hadir pada kegiatan kami. Semoga di lain waktu kita akan bertemu lagi, entah di jalan atau di mana. Semoga silaturahmi tetap berjalan. Salam Bahari. Bahari Jaya. Terima kasih. Jaya. Jaya selalu. Ya, Bang. Bahari Jaya.